kadang mau buka itu kita tap dulu atau udah langsung posting story aja kayak gitu ya. Padahal sebenarnya puasa inilah kita itu diajarkan untuk bersikap mindful. Mindful itu sadar. Jadi sadar akan apa yang kita lihat, sadar akan apa yang kita dengar dan kita konsumsi. Jadi kita tuh harus memasukkan hal-hal baik itu selama bulan puasa. Selamat datang di podcast Medivana. Sebelumnya, perkenalkan, aku Mulia Hati yang akan menjadi host pada edisi Colorful Ramadan SMA Muhammadiyah Al-Kautsar program khusus Kartasura. Seneng banget ya kita bisa ketemu lagi di podcast kali ini. Dan di sini aku udah bareng Bu Azura Patrunada, selaku guru ICT kita. Ya, halo teman-teman. Sekarang aku bakal ngobrol-ngobrol santai buat ngisi waktu ngabuburit kita hari ini. Dan judul podcast kita hari ini, tema pembahasannya adalah puasa di era digital, mencharge iman, bukan cuma baterai, dan menjaga hati di tengah notifikasi. Hari ini kita bahas di bulan Ramadan, tapi nggak lepas dari dunia yang tiap hari nempel di tangan kita, teknologi. What? Iya teman-teman, seperti yang kalian ketahui bahwa teknologi ini sangat melekat ya sama diri kita. Di Ramadan tahun ini kita tuh merasa kalau apa-apa tuh kita genggam, apa-apa tuh kita bisa secara fleksibel kita ambil, kita lihat dan kita cermati tanpa harus berada di lokasi tertentu ya. Jadi di Ramadan kali ini kita itu nggak cuma nahan puasa, tapi juga kita itu nahan yang namanya scroll gitu. Jadi kita itu nahan jempol, nahan hati kita agar tetap dikuatkan dan juga menahan iman kita agar tetap upgrade gitu, di era digital sekarang ini. Nah itu dia ya, jadi emang kebiasaannya zaman sekarang itu jempol kita tuh lebih sering capek buat scroll TikTok, main game. Jadi bener-bener yang kayak lebih sering capek buat hal kayak gitu daripada kaki tuh rasanya tuh capek banget buat napak karena habis sholat tarawih. Terus juga mulut itu capek karena habis baca Quran, malah jempol kita yang lebih sering sibuk. Iya benar. Padahal kalau dipikir-pikir tuh ya, teknologi itu sesuatu alat yang netral. Jadi dia itu tidak berpengaruh buruk terhadap diri kita sendiri. Padahal ya kalau dipikir-pikir kita itu mengendalikan teknologi. Jadi bukan kita yang dikendalikan teknologi gitu ya. Kita tinggal bertindak, teknologi itu mau jadi bahan untuk kita mengambil pahala atau malah jadi bahan kita buat berdosa gitu. Malah makin banyak dosanya. Tergantung bagaimana cara kita pakainya teman-teman. Jadi semisal nih diibaratkan pisau. Pisau itu adalah alat untuk memotong. Jadi kalau misalnya kita salah cara pakainya, maka itu akan membahayakan gitu. Begitu juga alat-alat yang lainnya, termasuk ya itu tadi teknologi. Berarti kayak bumerang juga ya Bu buat kita teknologi. Iya, itu menjadi bumerang bagi kita sendiri. Nah itu tergantung juga dengan diri kita. Itu mau gimana cara kita pakainya, bagaimana kita cara membiasakannya, gitu. Bagaimana cara kita memakai tiap hari, bagaimana kita membiasakan diri kayak gitu. Berarti di bulan Ramadan ini tuh momen buat kita tuh mengupgrade diri kita. Jadi bukan cuma HP tapi juga soal iman. Ya benar. Jadi kayak gini, teknologi itu sebuah alat ya. Teknologi itu sebuah alat dan Ramadan ini seperti monthly system upgrade. Jadi Allah itu memberikan kita 1 bulan full untuk kita itu menghapus bug hati. Bug hati itu maksudnya adalah iri di dalam hati, dendam, kemudian toxic thinking di dalam pikiran kita. Itu tuh Allah memberikan kita 1 bulan full. Maka dari itu kita tuh harus membiasakan diri dengan hal-hal yang sepositif itu gitu loh. Tapi realitanya banyak orang sahur sambil scroll, buka puasa sambil scroll, bahkan terawih tuh nggak tahu tuh pikirnya di mana, kayak mikir tapi notifikasinya gimana ya ini. Iya bener banget. Kadang kalau kita mau tarawih kita lihat notifikasi dulu kan yang masuk gitu kan, notifikasinya terus kita lihat. Kadang
mau buka itu kita pap dulu Iya. atau udah langsung posting story aja kayak gitu ya. Padahal sebenarnya yang paling penting itu adalah fokus ibadah gitu. Jadi kalau kita lihat tuh fokus ibadah itu mahal kita ambil di era digital ini kayak gitu loh. Padahal sebenarnya puasa inilah kita itu diajarkan untuk bersikap mindful. Mindful itu sadar. Jadi sadar akan apa yang kita lihat, sadar akan apa yang kita dengar dan kita konsumsi. Jadi kita tuh harus memasukkan hal-hal baik itu selama bulan puasa. Karena kita tahu bulan Ramadan itu adalah bulan suci kan, diberikan oleh Allah. Makanya kita itu sangat bagus lah istilahnya kalau kita mengkonsumsi hal-hal yang positif. Berarti di bulan Ramadan ini tuh kita nggak cuma puasa makan minum, tapi juga puasa konten atau gimana itu maksudnya? Iya, kita puasa konten-konten yang negatif itu maksudnya. Jadi betul banget. Jadi puasa itu kita menghindari diri dari yang namanya hoax. Kemudian kita menghindari diri dari gibah online dan juga konten-konten yang bikin hati kita itu merasa aku iri banget nih dengan konten ini gitu. Atau konten-konten justru malah membuat puasa kita tuh batal gitu. Misalnya kayak konten-konten mukbang itu banyak kan sekarang ya, konten-konten mukbang itu malah aku ngiler mokel gitu. Mokel itu batal ya, batal gitu. Banyak sekali. Jadi kalaupun perut kita jaga dari makan dan minum, tapi juga mata kita itu jangan dibiarkan bebas liar gitu. Jangan dibiarkan seperti itu. Karena ya itu kita ambil hal positifnya dari teknologi itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita tetap lihat-lihat hal yang negatif ya puasanya rugi ya. Karena udah mengambil dosa ini ceritanya. Sia-sia gitu. Ya jadi sia-sia gitu. Betul sih. Tapi di sisi lain tuh sebenarnya teknologi nggak selalu buruk kan ya buat kita. Iya, teknologi itu nggak selalu buruk ya. Jadi teknologi itu adalah alat gitu. Jadi saya bilang tadi teknologi itu sebenarnya netral, tergantung gimana cara kita pakainya gitu loh. Bisa juga itu jalan pahala atau bisa juga itu jalan kelalaian gitu ya. Jadi Allah tuh udah ngingetin kita soal ngontrol diri. Bahkan itu sebelum teknologi ada. Jadi sebelum teknologi maju sekarang ini sebenarnya Allah tuh udah ngingetin kita soal ngontrol diri kayak gitu. Oh, ada ayatnya? Iya, ada ayatnya. Seperti Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Itu yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni. Yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi kalau kita tarik nih kembali di era digital. Jadi ini sangat-sangat relevan ya di era digital karena prasangka itu lahir dari info yang setengah-setengah. Kita ambil info, misal kita ambil FYP TikTok yang setengah-setengah. Oh, udah langsung share aja lah ini, kita tanpa melihat lagi faktanya itu, kebenarannya itu. Jadi itulah yang namanya prasangka buruk. Jadi kita berpikiran buruk dulu terus kita share, padahal kita harusnya nelaah dulu. Oh, ini bener nggak ya kayak gini gitu. Bener banget. Sekarang ngeliat kayak satu video aja langsung dijudge, langsung share, kayak langsung ikut lah, pokoknya jarinya langsung aktif banget nih buat ngehujat, pokoknya semangat. Iya, benar. Jadi puasa itu nahan diri kita ya, termasuk nahan jempol kita nih, nahan jempol kita. Jadi nggak semua itu di timeline itu dikomentarin atau bisa kita judge atau kita viralkan, bahkan itu nggak semua harus seperti itu. Jadi kita saring lah, oh ini info yang negatif. Apa positif ya gitu. Bagusnya kan selama bulan Ramadan kan kita nge-share info-info positif ya, nge-share hadis kayak atau berbuka dengan apa ya bagusnya gitu. Atau kita sahur enaknya dengan apa yang bergizi kayak gitu. Dan bahkan kalau kita buka itu kan kita dianjurkan untuk berdoa ya. Sebelum berbuka itu kita doa, kita manfaatkan waktu itu untuk memohon kepada Allah apa toh yang kita mau kayak gitu. Positifnya tapi gitu. Kalau dilihat dari sisi lain nih Bu, faktanya tuh sebenarnya banyak justru yang makin dekat kepada keimanan itu lewat teknologi. Kepada agama tuh lewat teknologi. Ya banyak memang sekarang ada beberapa orang sih, sebagian kecil, tapi kita bisa tiru ya teman-teman, kita bisa tiru banget. Kita menonton kajian-kajian online sebelum berbuka, atau misalnya di teknologi sekarang kalau kita lihat Al-Quran itu kita bisa melalui digital tuh udah ada Al-Quran. Jadi sebelum buka kan, misal kalian di mana gitu,
buka, melipirlah di pinggir jalan, lagi jalan keluar, melipirlah bentar lihat Al-Quran gitu. Atau sekarang sudah ada alarm azan ya, bahkan azan itu udah lewat HP gitu ya, lewat digital, jadi semuanya serba online. Jadi sebenarnya tinggal kita pilih aja HP ini sebagai alat buat kita ibadah atau malah alat buat kita menuju ke kelalaian itu sendiri gitu. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya tuh masalah utamanya itu bukan di apa ya, kayak berapa waktu lama kita pakai teknologi ini, pakai HP, tapi lebih ke kayak screen purpose-nya. Jadi kayak tujuan kita megang gadget tuh apa sih sebenarnya gitu. Ya, lebih kepada screen purpose ya. Jadi kayak gimana sih tujuan kita, prioritas kita itu kemana sih? Masa baterai HP kita lowbat, kita panik nyari charger. Tapi iman kita yang low malah kita nggak panik ya, malah kita nggak panik, malah kita anggap biasa aja. Nah itu harus kita introspeksi. Jadi kita tuh mengenal diri kita itu sejauh apa sih gitu loh. Iman kita ini masih kuat atau udah low malahan. Nah kita harus mikir itu sendiri. Betul. Ini relate banget sih. Kita lebih takut HP kita mati daripada hati kita yang mati. Padahal tuh harusnya kita lebih takut ya kalau hati kita yang mati. Ya benar. Terakhir nih, pesan ada nggak sih Bu, pesan buat pendengar yang lagi berjuang buat nahan diri di tengah godaan digital selama Ramadan? Ya, jadi puasa itu bukan cuma nahan diri ya teman-teman, tapi juga bagaimana kita itu mengontrol diri kita sendiri, bagaimana kita memanajemen waktu diri kita sendiri terhadap yang namanya benda digital itu yang selalu bisa kita genggam kapanpun. Jadi kalau kita bisa mengontrol diri, mengontrol konten-konten yang ada, maka kita tuh udah melevel upgrade-kan diri kita sendiri gitu loh, menaikkan level kita sendiri. Jadi tidak hanya kita lihat teman gibah udah langsung nimbrung gitu kan, itu kan udah justru menurunkan level ya kan. Kita harus lihat juga, gibah nih harusnya diingetin nggak ya? Ya harusnya diingetin, berarti kan kita ngingetin teman kita ya akan gibah itu. Nah itu harusnya seperti itu. Berarti kuncinya tuh lebih ke self controlnya, kita gimana ngatur diri kita sendiri. Kita tuh bisa nggak sih buat mengatur apa yang akan kita? Iya, jadi kita itu lebih ke self control diri kita sendiri. Jadi kita melatih diri kita sendiri. Anggap aja kita itu admin. Nah gitu. Jadi gimana cara kita itu mengontrol diri kita sendiri gitu loh. Jadi nggak harus orang lain yang ngontrol atau orang tua di rumah yang harus kontrol, kan nggak ya. Yang tahu kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi dimanapun ya tetaplah berani untuk mengatur diri kita sendiri seperti apa gitu ya. Jadi nggak semua notifikasi itu harus kita buka, nggak harus semua tren itu harus kita ikutin kayak gitu ya. Jadi ya itu, berpikirlah kalau sesuatu hal yang kita peroleh di bulan Ramadan itu mendapat pahala yang banyak gitu. Kalau dirangkum-rangkum lagi nih, sebenarnya pesan Ramadan di era teknologi itu apa sih Bu? Ya itu ya, jadi gunakanlah teknologi itu untuk hal yang positif atau mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Jadi jangan malah kita justru menjauh dari Allah gitu ya. Jangan, mulailah untuk hal-hal yang positif, misal tingkatkan FYP kita dengan kajian atau dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, menaikkan soft skill kita. Jangan malah ya itu tadi, kita yang dikendalikan oleh teknologi, itu malah salah gitu loh. Jadi kita itu berusaha untuk mengendalikan teknologi, jadi bukan kita yang dikendalikan gitu ya. Benar-benar reminder yang keras tapi penuh cinta buat kita. Semoga Ramadan kali ini tuh kita nggak cuma online terus, tapi juga lebih connect ke Allah, hatinya itu lebih terbuka lagi. Jadi nggak cuma sibuk dengan teknologi, tapi lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Ya amin, semoga di Ramadan kali ini sinyal kita itu selalu full bar dan tidak mode pesawat gitu ya. Dan juga semoga kita itu selalu online ke Allah, bukan hanya online ke HP, tapi juga online ke Allah, walaupun HP kita tuh kadang offline gitu ya. Jadi tetaplah mendekatkan diri, jadi bukan menjauh kepada Allah gitu sih, pesan dari saya. Amin. Jadi aku juga jadi sadar ya di sini kalau misalkan puasa itu bukan cuma soal nahan lapar, tapi juga soal sejauh mana kita kuat nahan diri dan kontrol kita di dunia digital. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast Medivana. Semoga obrolan ini jadi pengingat kecil yang berdampak besar. Terima kasih juga kepada Bu Azura sudah bersedia untuk membersamai podcast kita kali ini.
Sampai jumpa dan selamat menjalani Ramadan dengan lebih sadar dan bermakna. Dan